Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran kita. Dan kepada Ibu pendamping, terima kasih banyak karena masih setia mendampingi siswa-siswinya hingga saat ini. Ketemu lagi dengan saya, Wana Herdiana, dalam program Smart School, Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Oke, hari ini kita akan membahas tentang fungsi inverse. Nah, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi komposisi. Nah, hari ini kita belajar tentang fungsi inverse. Sebenarnya apa sih fungsi inverse itu? Nah, kita lihat dulu ya materinya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang definisi inverse fungsi. Di sini kita lihat bahwa inverse adalah kebalikan. Jadi kalau misalnya ada fungsi, inverse-nya adalah kebalikan dari fungsi tersebut. Dan yang harus menjadi catatan juga bahwa tidak semua inverse itu termasuk dalam fungsi. Nah, inverse fungsi adalah sebuah fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Nah, di sini juga ada contoh ya yang akan kita pelajari. Nah, jika suatu fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B, atau bisa juga disebut dengan ini ya, f memetakan himpunan A ke himpunan B, maka inverse fungsi f-nya dinotasikan sebagai f inverse. Nah, inilah yang dimaksud dengan inverse ya. Nah, f inverse yaitu relasi yang memetakan himpunan B ke himpunan inverse B, himpunan B ke himpunan A. Oke, nah di sini ada diagram panah. Nah, di mana pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang diagram panah. Nah, di sini masih berkaitan ya, masih saling berkaitan dengan materi kita sebelumnya. Nah, di sini ada diagram panah, di mana di sini diketahui bahwa ini adalah fungsinya fx ya, dan ini adalah fungsi inverse-nya. Nah, karena kita tadi sudah belajar bahwa inverse adalah kebalikan. Nah, inverse fungsi adalah sebuah fungsi yang berkebalikan. Nah, kita bisa lihat di sini fungsinya yaitu himpunan A 1, 2, 3, himpunan B A, B, C, di mana mereka memiliki masing-masing pasangan. A berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B, 3 berpasangan dengan C yang ada di himpunan B. Nah, kemudian untuk inverse-nya itu adalah kebalikannya. Berarti kalau kebalikannya harusnya di sini ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C. Kemudian di sini adalah 1, ini adalah 2, dan ini adalah 3. Nah, bisa juga kita tuliskan pasangan berurutannya. Nah, ini kita ada himpunan A dan himpunan B ya. Maka di sini bisa kita tulis himpunannya yaitu 1, A, 2, B, 3, C. Ini untuk fungsinya. Nah, untuk inverse itu sendiri bisa kita tuliskan A 1, B 2, dan C 3. Oke, itulah untuk definisi inverse fungsi ya. Nah, di mana fungsi itu adalah kebalikannya. Berarti ini ketika kita memperoleh fungsi seperti ini, maka kebalikannya seperti ini untuk diagram panahnya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang fungsi inverse. Oke, di sini tadi kan kita membahas tentang definisinya. Sekarang kita membahas tentang fungsi inverse. Nah, di sini fungsi inverse itu jika inverse suatu fungsi merupakan bentuk fungsi, maka inverse tersebut disebut sebagai inverse.
Nah, sebagaimana tadi disampaikan bahwa tidak semua fungsi itu termasuk dalam inverse ya. Nah, di sini ada contoh. Di mana di contoh ini coba perhatikan diketahui fungsi f yaitu 1,z, 2,x, 3,y dan ini untuk fungsi f-nya ya. Nah, kemudian di sini juga ada fungsi g-nya. Nah, di sini kita bisa lihat. Kemudian tentukan inverse fungsi dari f dan g. Apakah setiap inverse fungsi merupakan fungsi inverse? Nah, apakah dari fungsi f dan fungsi f ini merupakan inverse fungsi? Oke, kalau gitu kita bisa membuat apanya dulu? Diagram panahnya dulu ya. Nah, kita mulai dari f dulu, fungsi f. Nah, untuk fungsi f, misalnya nih, kita ambil himpunan A, ini adalah himpunan B. Berarti kita bikin dulu diagram panahnya. Nah, karena kita ketahui di sini bahwa yang pertama itu adalah himpunan A, berarti ini himpunan A, dan ini adalah himpunan B. Nah, di sini angkanya 1, 2, dan 3. Berarti bisa kita tuliskan 1, 2, dan 3. Gini ya. Oke, sekarang kita masuk ke himpunan kedua atau himpunan B-nya. Nah, untuk himpunan B itu sendiri, di sini ada Z, ada X, dan ada Y. Nah, sebaiknya dalam membuat diagram panah, kita menggunakan, kita usahakan dikasih berurut ya. Berarti di sini X, Y, Z. Oke, nah sekarang kita mau melihat bahwa himpunan A ini pasangannya di himpunan B yang mana? Di mana di soal itu sudah ditentukan bahwa untuk F itu 1 dengan Z. Berarti panahnya begini ya. Kemudian yang kedua, 2 dengan X. Yang ketiga, 3 dengan Y. Nah, inilah bentuk fungsinya. Sekarang kita mau buat bentuk inverse-nya. Oke, sekarang kita buat bentuk inverse-nya ya. Di mana diketahui bahwa kalau inverse yang kita cari berarti itu adalah kebalikannya. Berarti di sini adalah B, di sini adalah A. Oke. Nah, sekarang kita mau melihat bahwa di sini kita tulis X, Y, Z. Kemudian 1, 2, dan 3. Di mana X ini memiliki pasangan di 2. Berarti tanda panahnya ke sini ya. Kemudian Y ini memiliki pasangan di 3. Dan Z memiliki pasangan di 1. Oke, inilah diagram panah dari fungsi inverse itu sendiri. Kita bisa membandingkan bahwa untuk inverse-nya dengan fungsi itu adalah kebalikannya. Nah, dari sini kita kembali ke pertanyaannya, yaitu tentukan inverse fungsi f-nya. Ini kita tentukan yang f dulu ya, g-nya nanti kita cari lagi. Apakah setiap inverse fungsi ini merupakan fungsi inverse? Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang domain, kodomain, range ya. Nah, tentunya di sini kita sudah bisa menentukan sebenarnya ini masuk fungsi inverse atau tidak. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di domain ini atau di himpunan A ini, himpunan pertama memiliki pasangan di himpunan kedua, yaitu sama-sama memiliki satu pasangan. Kemudian untuk inverse-nya itu sendiri juga sama, memiliki satu pasangan ya. Berarti ini disebut dengan fungsi inverse. Jadi untuk F ini disebut sebagai fungsi inverse. Nah, sekarang kita lanjut ke G-nya. Nah, untuk G sendiri, kembali kita buat diagram panahnya ya. Sama menggunakan 1, 2, 3. Kemudian untuk himpunan keduanya
X set aja ya, berarti cuma 2. Begini berarti ya. Oke, nah kita lihat kalau untuk himpunan pertama ini, satu ini berpasangan dengan X. Berarti tanda panahnya ke sini ya. Kemudian 2 dengan Z. Kemudian 3 dengan X. Oke, ini untuk fungsinya. Sekarang kita ke bentuk inverse-nya. Ini untuk fungsi, ini untuk inverse-nya. Oke, karena inverse itu adalah kebalikan, berarti di sini adalah B dan di sini adalah A. Di mana himpunannya adalah X set ya. Kemudian anggota himpunan di A yaitu 1, 2, dan 3. Nah, di sini di mana X ini memiliki 2 pasangan, yaitu di 1 dan di 3. Kemudian Z ini memiliki pasangan di 2. Nah, inilah bentuk fungsinya dan ini adalah bentuk inverse-nya. Nah, kita kembali ke pertanyaannya. Apakah setiap inverse fungsi merupakan fungsi inverse? Nah, apakah ini termasuk fungsi inverse? Nah, kita kembali lagi ke definisi sebelumnya, yaitu diketahui bahwa domain itu adalah anggota himpunan pertama. Nah, berarti anggota himpunan pertamanya adalah yang di sini ya, untuk fungsinya itu yang ini. Kemudian untuk inverse, fungsi inverse-nya berarti himpunan pertamanya adalah anggota B ini, himpunan B ini. Berarti di mana kita ketahui bahwa domain itu harus memiliki 1 pasangan aja. Nah, sedangkan di sini ada yang memiliki 2 pasangan ya, atau di kodomainnya ini 1 dan 3. Berarti ini bukan merupakan fungsi inverse. Nah, di mana definisi tadi menjelaskan bahwa tidak semua inverse itu merupakan fungsi. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke definisi fungsi inverse. Nah, di sini ada step-step yang harus kita ketahui sebelum mengerjakan soal-soal ya. Nah, yang pertama, jika diketahui rumus suatu fungsi f(x), maka inverse-nya dapat ditentukan. Nah, untuk menentukan inverse, kita ada 3 langkah ya. Yang pertama, f(x)-nya sebagai variabel y. Jadi, f(x)-nya itu diganti sebagai variabel y. Kemudian, tentukan persamaan x sebagai fungsi f inverse y. Jadi, nanti nilai y itu atau nilai x ini diganti jadi f inverse y. Kemudian, gantikan variabel y dengan x sehingga diperoleh rumus inverse fungsi x. Oke, nah inilah step-step yang harus diperhatikan saat mengerjakan soal-soal fungsi inverse. Kemudian adapun rumusnya. Nah, untuk rumusnya sama aja dengan diagram panah tadi, di mana kita ketahui bahwa fungsi itu adalah kebalikan. Jadi, inverse itu adalah kebalikannya ya. Nah, di mana di sini kita lihat bahwa di sini ada f(x). Ini ada f(x), satu fungsi dari f inverse x. Nah, ini berlaku rumus-rumus ini ya, di mana ini adalah f(x) sama dengan x plus a. Nah, ketika mendapatkan rumus seperti ini atau model soalnya seperti ini, x plus a, maka bentuk inverse-nya seperti ini. Oke, coba diperhatikan apa yang membedakan di antara fungsi dan hasil inverse-nya. Yang membedakan adalah tandanya ya. Di sini adalah plus, sedangkan di sini adalah min. Oke? Nah, kemudian yang kedua, di sini bentuknya perkalian. Ketika diubah ke inverse, di sini jadinya pembagi atau kepecahan ya. Nah, kemudian untuk rumus yang ketiga, di sini diperoleh untuk f(x)-nya, fungsinya. Rumusnya adalah ax plus b per cx plus d. Nah, untuk inverse-nya itu sendiri,
Ini adalah A ya, ini B, ini C, dan ini D. Nah, untuk inverse-nya itu sendiri, ini ada yang berubah. Di mana posisi D dan posisi A ini ditukar. Nah, mengikuti nilai yang ada di soal. Ketika di soalnya adalah positif, maka ketika pindah ke bawah jadinya adalah negatif. Begitupun sebaliknya. Oke ya? Nah, sepertinya adik-adik semua sudah paham sampai di sini. Jadi kita langsung aja masuk ke contoh soalnya. Oke, untuk contoh soal yang pertama, sebenarnya ini bisa saja ketika melihat soal ini kita bisa langsung cari inverse-nya. Karena itu adalah kebalikannya ya. Namun di sini kita akan melakukan pembuktian dari 3 langkah yang sudah dipelajari tadi. Nah, kalau kita langsung menentukan inverse-nya, ini bisa aja langsung F inverse X sama dengan X plus 3. Oke? Nah, kemudian untuk B ini bisa aja F inverse X sama dengan X min 2. Nah, ini kalau berdasarkan rumusnya ya. Kemudian ini yang ketiga, F inverse X sama dengan, karena kalau di sininya A, di sini B, ini C, ini D, maka ketika bentuknya inverse, ini ditukar ya. A dengan nilai D-nya itu ditukar. Berarti di sini jadinya 3X plus 5. Karena di sini minus, berarti jadinya plus ya. 3X plus 5 menjadi X min 2. Nah, inilah hasilnya ketika kita langsung ubah ke inverse-nya. Namun, dalam pengerjaan ini kita juga harus memperhatikan langkah-langkah atau kita harus membuktikan sesuai dengan 3 step tadi yang dipelajari di slide sebelumnya. Oke, nah kita cari dulu yang pertama. Bagian A ya. Nah, di mana A ini diketahui bahwa fx sama dengan x min 3. Nah, definisi yang pertama, fx itu diganti jadi y. Berarti di sini y sama dengan x min 3. Ini untuk yang tahap pertamanya. Kemudian yang kedua, persamaan x itu menjadi f inverse y. F inverse Y ya. Berarti ini bisa kita balik ya. Jadinya X min 3 sama dengan Y. Oke. Nah, sekarang karena kita mau mencari inverse-nya atau semua variabel Y diubah menjadi ke variabel X. Nah, karena mau diubah ke variabel X, maka di sini jadinya Y plus 3 ya. Nah, X ini diubah menjadi F inverse X. Nah, semua variabel Y diubah menjadi variabel X. Berarti X ditambah 3. Maka diperoleh sama ya, bahwa F inverse-nya adalah X plus 3. Oke, ini untuk pembuktiannya. Nah, ini kalau misalnya kita langsung balik sesuai dengan rumus yang ada. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, oke, di sini fx sama dengan 2x ya. Nah, di mana diketahui bahwa fx itu sama dengan y, berarti 2x. Nah, karena di sini kita mau mencari persamaan x-nya menjadi f inverse, berarti di sini jadinya y per 2 sama dengan x. Atau bisa juga x sama dengan y per 2. Nah, di mana untuk semua variabel untuk variabel y semua diubah ke variabel x. Nah, ini kan y, berarti x sama dengan x per 2. Berarti f inverse x sama dengan x per 2. Oke, sama ya. Pembuktian di sini sama dengan hasil di sini. Oke, itu untuk bagian B-nya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian C. Oke, ini saya hapus.
Oke, kita masuk ke contoh soal bagian C. Nah, untuk bagian C ini sendiri, yaitu 2fx-nya sama dengan 2x ditambah 5 per x min 3. Nah, di mana fx ini diganti jadi y ya. Berarti y sama dengan 2x ditambah 5 per x min 3. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan soal seperti ini harus diapain sih? Karena di sini persamaan y, kemudian di sini tuh bentuknya pecahan, berarti kita langsung aja kali silang. Maka ketika pindah ruas, jadinya y x min 3 sama dengan 2x plus 5. Nah, langsung kita kali masuk, berarti di sini jadinya yx min 3y sama dengan 2x plus 5. Oke, kemudian yang menjadi catatan di mana kita ketahui untuk x-nya ini kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi semua yang bernilai x kita pindahkan ke ruas kiri. Nah, yang bernilai x di sini yang mana? Yaitu yx min 2x ya. Berarti 3y-nya ini kita pindahkan ke ruas kanan. Jadinya positif 3y ditambah 5. Oke. Nah, kita lanjut, yx sama dikurang 2x sama dengan 3y plus 5. Oke, nah karena di sini kita sudah memperoleh, di sini ada yx, berarti harus kita faktorkan dulu. Nah, di sini kan sama-sama memiliki variabel x, berarti x y min 2 sama dengan 3y plus 5. Berarti x sama dengan 3y plus 5 per y min 2. Oke, nah kita kembali lagi ke definisi sebelumnya, yaitu semua variabel y diganti menjadi variabel x. Nah, ini variabel x-nya berarti x sama dengan 3x plus 5 per x min 2. Nah, diperoleh ya hasilnya sama, 3x plus 5 per x min 2. Berarti F inverse-nya sama dengan 3x plus 5 per x min 2. Oke, inilah ya pembuktian dari fungsi ketika kita mencari inverse-nya. Oke, inilah contoh soal untuk fungsi inverse. Sekarang kita masuk ke soal latihan. Oke, untuk soal latihan yang pertama, di sini dilihat soalnya inverse dari fungsi fx sama dengan 4x plus 5. Nah, berarti kalau 4x plus 5 di sini bisa langsung kita ubah jadinya y sama dengan 4x plus 5. Nah, di mana di ruas kiri ini harus x ya. Berarti jadinya 4x, dari sini plus 5, 4x plus 5 sama dengan y. Nah, berarti kita harus memindahkan lagi nih, karena kita mau mencari x-nya. Berarti 4x sama dengan y min 5, karena pindah ruas ya. Berarti x-nya sama dengan y 5 per 4. Maka inverse-nya adalah F inverse X-nya sama dengan X min 5 per 4. Nah, kita juga bisa menggunakan pemisalan yang ini. Kalau kalian masih ingat pembahasan kita sebelumnya. Misalnya, 4X plus 5 dimisalkan sebagai A, berarti di sini 4X sama dengan A min 5. Kemudian X sama dengan A min 5 per 4. Nah, di mana A ini diganti jadi variabel X ya. Berarti X sama dengan X min 5 per 4. Oke, sama aja ya. Maka diperoleh hasilnya adalah F inverse-nya adalah X min 5 per 4. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal
soal latihan yang kedua ya. Nah, di sini inverse dari fungsi fx sama dengan 2x plus 4 per 3x min 5 adalah. Nah, berarti kita harus ingat lagi nih rumus yang sebelumnya, yaitu ax plus b per cx plus d ya. Nah, oke. Karena di sini kita sudah melihat inverse-nya, berarti kita kita di sini sudah menentukan fungsinya, berarti kita harus cari inverse-nya terlebih dahulu. Oke, berarti fx sama dengan 2x plus 4, 3x min 5. Nah, karena kita sudah memperoleh fungsinya, berarti untuk f inverse x-nya sama dengan, nah, ini kan A, ini B, ini C, ini D. Nah, kalau kita ubah ke inverse, berarti D-nya ini bertukar dengan A. Jadinya, ini min 5 ya, berarti positif 5x ditambah 4. 3x menjadi min 2. Inilah bentuk inverse-nya. Nah, sekarang kita mau membuktikan bahwa Y ini sama dengan 2x plus 4 per 3x min 5. Nah, tadi gimana caranya kalau kita memperoleh soal seperti ini? Berarti ini kita tukar ya, Y dikali silang. Berarti Y dikali 3x min 5 sama dengan 2x plus 4. Nah, berarti di sini hasilnya 3yx 5y sama dengan 2x plus 4. Nah, ingat kita harus memindahkan semua x ke ruas kiri. Berarti di sini 3yx, karena di sini positif jadinya min 2x ya, sama dengan positif 5y ditambah 4. Nah, sekarang kita faktorkan. Berarti x sama dengan dalam kurung 3y min 2 ya, sama dengan 5y plus 4. Nah, berarti kita peroleh bahwa x sama dengan 5y plus 4 per 3y min 2. Nah, di mana karena di sini variabelnya masih menggunakan variabel y, maka semua variabel y kita ubah jadi variabel x. Jadinya x sama dengan 5x plus 4 per 3x min 2. Nah, berarti diperoleh f inverse x-nya sama dengan 5x plus 4 per 3x min 2. Oke, coba perhatikan, ini sama ya. Ini yang tadi langsung kita tentukan, dan ini setelah melalui pembuktian, kita peroleh hasilnya sama. Nah, dari opsi yang sudah ada, berarti jawabannya yang mana? Jawabannya adalah 5x plus 4, 3x min 2. Berarti jawabannya adalah C ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir ya. Nah, untuk soal yang terakhir ini, modelnya sama dengan soal yang sebelumnya, namun di sini variabelnya berbeda ya. Untuk A di sini tidak memiliki variabel, terus di B ini memiliki variabel. Nah, ketika kita mendapatkan soal seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ini bisa kita tukar langsung ya. Oke, nah kalau misalnya ini ditukar, berarti jadinya 3, ini adalah minus ya, min 3x plus 5 per 6x min 2. Maka F inverse-nya, F inverse x-nya diperoleh 2x plus 5 per 6x plus 3x. Ini untuk inverse-nya ya. Nah, sekarang ayo kita buktikan. Berarti di sini Y
sama dengan min 3x plus 5 per 6x min 2. Nah, langsung aja kita kali silang. Berarti Y 6x min 2 sama dengan min 3x plus 5, min 5, plus 5 ya, plus 5. Oke. Nah, sekarang kita kali masuk. Berarti di sini jadinya 6xy min 2y sama dengan min 3x plus 5. Nah, di mana di aturan sebelumnya ini harus digabungkan yang sama-sama memiliki variabel x. Berarti 6xy positif 3x sama dengan 2y plus 5. Oke, karena ini berpindah ruas semua, berarti semua yang negatif berubah jadi positif ya. Nah, sekarang, karena di sini kita peroleh, di sini kita peroleh 6xy min 6xy plus 3x sama dengan 2y plus 5. Nah, ini kita faktorkan. Ini berarti x sama dalam kurung 6y plus 3 sama dengan 2y plus 5. Berarti kita sudah bisa melihat bahwa untuk x-nya adalah 2y plus 5 per 6y plus 3. Nah, di mana untuk menentukan f inverse-nya, f inverse x mau kita tentukan, maka semua variabel y harus diubah ke variabel x. Jadinya 2x plus 5 per 6x plus 3. Oke, jawabannya sama ya untuk pembuktian dan yang langsung tadi kita ubah inverse-nya berdasarkan rumus. Maka dari soal ini kita peroleh jawabannya adalah B ya. 2x plus 5 per 6x plus 3. Oke, itulah pembahasan kita tentang fungsi inverse ya. Semoga setelah mengerjakan soal-soal ini atau setelah menerima materi yang tadi kakak sampaikan, adik-adik bisa memahaminya dan bisa mempermudah dalam mengerjakan soal-soal TKA nantinya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.